Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya setelah sekian lama saya membuat konten lagi ya. Tapi ini memang for the first time saya bikin konten tentang tugas saya. Karena kan biasanya kemarin konten saya tentang masak-masak ya, bikin kue segala macam gitu. Dan ini karena saya memiliki tugas dari mata kuliah Media Studies dan dengan dosen pengampu Bapak Bono Setio MSI yang saya hormati. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi tema pembahasan kita kali ini yaitu tentang Culture and Representation Theory by Stuart Hall. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini, Stuart Hall itu adalah salah satu pakar kajian media dari Inggris yang mengemukakan pemikirannya mengenai peran media dalam masyarakat dalam pembentukan persepsi publik, yakni melalui teori representasi dan teori pemaknaan. Nah, jadi Stuart Hall ini adalah yang mencetuskan teori representation. Oke, ini nama saya ya teman-teman, dan ini nama saya. Lanjut ya. Baik, di slide kedua ini terdapat definisi daripada representation menurut Stuart Hall. Mari kita baca bersama. Dalam konteks antropologi media, Stuart Hall mendefinisikan representasi sebagai suatu produksi makna dari konsep-konsep yang ada dalam pikiran seseorang. Secara sederhana, representasi dapat diartikan sebagai pemikiran orang-orang awam terhadap objek, peristiwa, dan simbol-simbol tertentu. Representasi tidak hanya untuk menyajikan, atau untuk membayangkan, atau untuk melukiskan. Tapi lebih dari itu, representasi mengacu pada cara kita memaknai objek atau peristiwa yang tergambarkan. Cukup jelas ya teman-teman, bahwa representasi ini secara sederhana itu adalah bagaimana cara kita memaknai, membayangkan, atau untuk melukiskan sebuah objek yang kita lihat atau sebuah peristiwa yang terjadi. Ya, pasti paham lah ya, karena ini menurut saya sangat jelas pemaparannya. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selain Stuart Hall, sini Chris Barker. Chris Barker ini adalah penulis buku dari Cultural Studies ya. Jadi di sini Chris Barker menyatakan bahwa representasi merupakan kajian utama dari Cultural Studies. Artinya, representasi berhubungan dengan budaya dan media massa. Dalam hal ini, Barker mengungkap bahwa representasi adalah kajian tentang bagaimana dunia dikonstruksikan secara sosial, kemudian disajikan pada kita dan dimaknai oleh kita sendiri. Oke. Representasi merujuk kepada konstruksi segala bentuk media, terutama media massa, terhadap segala aspek realitas atau kenyataan seperti masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi ini juga berbentuk kata-kata atau tulisan, bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk gambar bergerak atau visual. Contoh kasus ya teman-teman, biar makin paham. Setiap perempuan di dunia ini berhasrat untuk menjadi cantik. Bahkan kita tidak pernah sadar sejak kecil kita telah di brainwash dengan cerita-cerita putri negeri dongeng seperti Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty, Barbie, dan lainnya.
Nah, cantik ala-ala putri negeri dongeng telah bertransformasi menjadi Miss Universe atau Miss World saat ini yang akhirnya menjadi sebuah ikon. Mitos perempuan cantik yang disebarkan media massa saat ini adalah wanita yang berwajah putih bersih, rambut panjang, mata besar, hidung mancung, bertubuh langsing, dan berkaki panjang. Lalu, sebenarnya makna cantik itu apa? Tidak, sebenarnya secara nyata ya teman-teman. Secara nyata, cantik itu kan tidak harus seperti putri-putri di negeri dongeng ini. Karena sebagai orang Indonesia ya, kita terutama wanita-wanita Indonesia, itu memang karena berada dalam iklim yang tropis, jadi kulit kita itu kan nggak putih ya, tapi lebih ke kuning langsat, agak gelap lah ya istilahnya, nggak sampai hitam banget kayak di Afrika gitu. Jadi dengan media massa membrainwash keadaan ya, dengan cerita-cerita mereka membuat film-film putri negeri dongeng dengan putri-putri yang cantik-cantik, yang putih, yang tinggi, yang langsing, segala macamnya itu. Jadi seolah-olah masyarakat berpikir bahwa, bukan berpikir ya, tapi lebih kepada membrainwash kalau cewek cantik itu harus seperti ini putri-putri negeri dongeng gitu, dan lupa bahwa kodrat kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang berkulit agak gelap ya, nggak harus putih untuk cantik gitu kan. Tapi karena media memang membuat sebuah brainwash seperti ini, dan kita sebagai penikmat media, pengguna media, konsumen daripada media, dapat merepresentasikan seperti apa sih cantik itu. Nah, di sini kita diajak untuk berpikir ya teman-teman, mana sebenarnya yang masuk dalam logika kita ya. Karena memang media itu kan logikanya itu mempengaruhi kita. Jadi di sini bagaimana teori representation ini hadir untuk kita bisa merepresentasikan keadaan di media massa saat ini. Bagaimana media massa memframing keadaan ya. Nah, cantik-cantik ala putri negeri dongeng ini yang bertransformasi menjadi Miss Universe. Nah, ini Miss Universe saat ini kan itu mengumpulkan cewek-cewek cantik dari seluruh dunia ya. Atau Miss World. Nah, Miss World cantik-cantik. Mereka yang terpilih di sana yang sudah memang memiliki postur tubuh yang ideal, yang cantik, putih, ya masuk kriteria putri-putri negeri dongeng lah ya. Nah, seakan-akan dengan kita menonton hal-hal seperti itu memacu kita untuk berpikir bahwa yang cantik itu seperti mereka gitu. Padahal kita juga cantik ya, kan banyak orang bilang cantik itu relatif. Tergantung kita ya teman-teman, bagaimana kita merepresentasikan keadaan seperti itu. Cukup jelas insya Allah ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Representasi merupakan sebuah sistem yang memiliki proses. Representasi menurut Stuart Hall mengandung dua pengertian, yaitu pertama, representasi merupakan sebuah sistem yang memiliki proses. Dalam hal ini, Stuart Hall membaginya ke dalam dua bagian. Antara lain, representasi mental adalah konsep tentang sesuatu yang ada di kepala kita masing-masing, seperti objek yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, dan sesuatu yang kita rasakan atau disebut juga sebagai peta konseptual. Kedua, representasi bahasa berperan penting dalam konstruksi makna, yaitu konsep-konsep yang telah kita pahami melalui alat inderawi diwujudkan dalam bentuk kata-kata untuk mendapatkan suatu makna. Lanjut. Oke, lanjut. Kini slide selanjutnya tentang representasi budaya. Stuart Hall menyatakan bahwa
Culture is the way we make sense, give meaning to the word. Dalam hal ini, Storyhold sebenarnya ingin menjelaskan bahwa budaya merupakan sebuah cara di mana kita bisa memahami dan memberikan makna pada dunia. Konsep budaya mempunyai peran yang penting dalam proses representasi. Budaya merupakan pengalaman berbagi di mana kita bisa berbagi pengalaman, membagi simbol kebudayaan, mengenal bahasa, hingga kita bisa mendapatkan konsep yang sama tentang budaya yang kita maknai bersama tersebut. Salah satu unsur budaya yang paling berpengaruh dalam merepresentasikan sebuah objek, peristiwa, atau simbol adalah bahasa. Bahasa adalah sebuah medium yang menjadi perantara kita dalam memaknai sesuatu, memproduksi, dan mengubah makna. Melalui bahasa, simbol, kata tertulis, kata lisan, atau gambar, kita dapat mengungkapkan pikiran, konsep, dan ide-ide kita tentang sesuatu. Nah, makna sesuatu hal itu sangat tergantung dari cara kita merepresentasikannya. Nah, sekali ya teman-teman, saya rasa ini sangat jelas. Jadi, makna sesuatu hal itu sangat tergantung dari cara kita merepresentasikan. Jadi, bagaimana kita membayangkan itulah sebenarnya cara kita memaknai sebuah objek atau peristiwa gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa kita bisa memaknai kita bisa menyatakan lah ya gitu, menyatakan tentang sesuatu yang kita maknai, tentang sebuah objek yang kita representasi gitu, sebuah objek atau peristiwa yang kita representasi, kita nyatakan melalui bahasa. Kan bahasa adalah sebuah medium perantara untuk kita memaknai hal tersebut. Lanjut. Oke. Representasi merekatkan semua tanda-tanda menjadi makna, dan makna sendiri bersifat subjektif, tidak pernah tetap, selalu berubah dan selalu bergerak. Ada 3 pendekatan yang dikemukakan oleh Storyhold mengenai representasi makna dan bahasa, antara lain yang pertama, reflective theory. Bahasa secara sederhana merefleksikan makna yang sudah ada di luar sana mengenai objek, manusia, dan kejadian-kejadian pada pendekatan ini. Pada pendekatan ini, makna terletak pada objek, manusia, ide atau kejadian di dunia nyata, serta fungsi bahasa adalah seperti cermin, yaitu merefleksikan makna sebenarnya yang telah ada di dunia ini. Seperti cermin ya, merefleksikan makna sebenarnya yang telah ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, itu tentang intentional theory. Bahasa secara sederhana hanya mengekspresikan makna personal dari sang produsen pesan. Pada pendekatan ini, produsen menjadi penentu makna apa yang ingin disampaikannya melalui simbol-simbol bahasa maupun visual. Kata-kata bermakna sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pembicara. Nah, yang ketiga, itu constructionist theory, yaitu maksudnya adalah bahasa merupakan serangkaian kata-kata yang ditafsirkan hingga memiliki makna. Oke. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama reflective theory, intentional theory, dan constructionist theory. Oke. Saya rasa dengan memahami setiap kalimat di sini kita bisa paham ya maksud dari ketiga teori ini. Lanjut. Representasi budaya dalam media massa.
Representasi budaya dalam konteks media massa berkaitan dengan industri budaya yang dikonsumsi secara massal oleh penikmat budaya tersebut. Representasi budaya berkaitan dengan bagaimana seseorang memaknai atau mengkonstruksi budaya yang diproduksi dan dikonsumsi secara massal oleh media massa. Dalam industri budaya, hal-hal yang direpresentasikan adalah artefak-artefak budaya visual, seperti film, iklan, dan video klip. Nah, dalam kasus film, teman-teman, sebagai bentuk representasi budaya, film tidak hanya mengkonstruksikan nilai-nilai budaya tertentu di dalam dirinya sendiri, tapi juga tentang bagaimana nilai-nilai tadi diproduksi dan bagaimana nilai itu dikonsumsi oleh masyarakat yang menyaksikan film tersebut. Film, sebagaimana halnya produk budaya lain, memegang peran yang penting dalam merepresentasikan siapa kita atau identitas kita sebenarnya. Nah, contoh kasus nih. Film Train to Busan ya. Ini tuh film yang mengisahkan tentang sekelompok penumpang kereta ya. Kereta cepat Seoul ke Busan yang harus mempertaruhkan diri dari serbuan zombie yang tiba-tiba muncul. Nah, para penumpang bersama-sama mempertahankan kereta agar tetap melaju ke Busan. Karena kota di daerah selatan yang diharapkan belum terpengaruh virus mayat hidup yang akan menggigit manusia-manusia yang masih hidup dan akan menularkan virusnya sehingga ia akan berubah menjadi zombie. Bahkan sampai saat ini kita belum tahu bagaimana bentuk zombie dan cara menularkan virus tersebut. Oke teman-teman, jadi dari film ini menyajikan ya tentang kisah sekelompok penumpang kereta cepat Seoul yang menuju ke Busan yang harus mempertaruhkan nyawa mereka karena diserbu oleh zombie yang tiba-tiba muncul. Nah, zombie itu kan digambarkan dengan manusia yang meninggal tapi hidup gitu ya, yang memakan orang-orang hidup karena terkena oleh virus gitu. Tapi sebenarnya tidak ada yang tahu bagaimana sih zombie itu, dan tidak ada yang pernah bertemu ya sekarang. Tidak ada yang pernah bertemu dan tidak ada yang tahu bagaimana sih sebenarnya zombie itu. Namun ya, film ini menggambarkan bahwa zombie itu seperti ini gitu, yang menakutkan, menyeramkan, kemudian menggigit manusia-manusia yang masih hidup. Namun jika kita ingin merepresentasikan zombie itu seperti apa, ya kita sebenarnya hanya tahu dari film ini, dan kenyataannya kita belum bertemu, dan yang nyata memang kita nggak tahu seperti apa gitu. Jadi ketika ditanya oleh seseorang zombie itu seperti apa sih, kita pasti mengingat film ini dan akan memaknai bahwa zombie itu begini sesuai dengan film ini. Seperti itu. Di film mengajak kita memang merepresentasikan ya sesuatu yang ada di media massa. Sebagaimana media massa memaknai hal tersebut ya. Jadi seolah-olah kita juga ikut memaknai hal tersebut seperti itu, seperti apa yang dia maknai. Oke. Lanjut ya. Ini merupakan slide terakhir ya teman-teman. Nah, di sini selain film ada juga iklan. Mari kita lihat bagaimana sih iklan itu ya. Kata iklan berasal dari bahasa Latin yaitu advert, yang artinya menyampaikan pikiran dan gagasan kepada orang lain. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, dan pendapat. Pemikiran dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk atau merek. Iklan direpresentasikan oleh imajinasi-imajinasi yang mengkonstruksi kita melalui hubungan kita dengan mereka. Stereotip tertentu justru dijadikan landasan dalam menetapkan makna dalam iklan yang diberikan kepada halayak yang menjadi sasarannya. Contoh kasus dalam iklan Thailand,
seorang ayah ingin membelikan iPad untuk anaknya yang masih berusia 5 tahun sebagai hadiah ulang tahunnya. Sang anak terlihat sangat bahagia. Namun ketika sang ayah akan membayar iPad tersebut, sang kasir berkata, "Apakah Anda yakin anak Anda membutuhkan benda ini?" Sang ayah berkata, "Iya, saya yakin dan dia bahagia." Namun sang kasir kembali berkata bahwa yang dibutuhkan anaknya saat ini adalah kasih sayang serta perhatian orang tuanya, bukan benda ini. Seketika orang tuanya tersebut terdiam dan menjelaskan pada anaknya bahwa umurnya belum cukup untuk memiliki benda tersebut dan akan menggantikannya dengan jalan-jalan menghabiskan waktu bersama, dan sang anak terlihat sangat bahagia. Nah, dalam iklan ini ya sebenarnya teman-teman ingin mengiklankan tentang sebuah tempat wisata ya di sana di Thailand. Ya memang membuat iklannya seperti ini, bagaimana kita meyakinkan seseorang, mempengaruhi perasaan seseorang ya. Ya seperti itulah iklan ya. Lanjut, kedua, musik video atau biasa kita kenal dengan video klip ya. Musik adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk memulihkan keseimbangan jiwa yang sedang goyah, menghibur hati yang sedang goyah, dan merangsang rasa patriotisme dan kepahlawanan. Musik berkaitan erat dengan setting sosial kemasyarakatan dan gejala khas akibat interaksi sosial di mana lirik lagu menjadi penunjang dalam musik tersebut dalam menjembatani isu-isu sosial yang terjadi. Video menjadi pelengkap musik karena dengan video, maka lagu tersebut memberikan pengaruh atau efek yang lebih besar pada penikmatnya. Contoh kasus. Teman-teman tahu kan video klip Maher Zain yang berjudul Palestine, Tomorrow Will Be Free. Oke, tapi judulnya di sini ya, Palestine Will Be Free lagunya. Nah, dalam video klip judul Palestine Will Be Free ini menggambarkan keadaan negara Palestine yang penuh dengan kekejaman Israel. Bom dijatuhkan di mana-mana, anak-anak kecil yang berlarian karena ketakutan, gedung-gedung yang roboh karena serangan dan lain-lainnya. Namun, ketika mengungkap lirik lagu ini bermakna bahwa Palestina akan segera bebas dari segala ketidakadilan yang sedang terjadi. Jadi videonya itu yang mempengaruhi ya. Dari videonya ini memberikan pengaruh yang lebih besar pada kita sebagai penikmatnya. Kan di sana digambarkan bagaimana keadaan di Palestina ya, yang penuh dengan bom-bom, di mana gedung-gedung roboh, kemudian anak-anak ketakutan berlarian. Kemudian dengan lirik lagunya memaknai bahwa Palestina akan segera bebas ya, dari segala ketidakadilan tersebut, dari segala keadaan yang mencekam tersebut. Oke, saya rasa hanya itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Thank you very much for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.